Saat pertemuan wali murid, Cika datang bersama Bu Yatmi yang mengenakan baju lusuh. Bisikan dan tatapan sinis dari orang tua murid lain membuat Cika malu. Seorang ibu bahkan berkata keras, anak pemulung bisa jadi juara, pasti dibantu guru. Aku selalu bangun pagi, sebelum ayam jantan menyanyikan nyanyian khasnya. Tapi hari ini, rasanya lebih berat dari biasanya. Mungkin karena angin dingin yang masuk lewat celah kayu dinding rumah kami, atau mungkin juga karena bayangan pertemuan wali murid minggu depan yang terus menghantui pikiranku. Rumahku tidak besar, hanya sebuah bangunan sederhana, dengan lantai tanah dan atap seng yang sudah mulai berkarat. Tapi bagi kami, itu adalah istana, tempat di mana aku tumbuh, belajar, dan bermimpi menjadi sesuatu yang lebih dari apa yang orang lihat dari penampilanku. Aku adalah Cika, anak tunggal Bu Yatmi. Ibu bekerja sebagai pemulung, seorang wanita tangguh yang rela turun ke tempat pembuangan sampah demi mencari plastik, besi tua, atau karton bekas yang masih bisa dijual. Dengan hasil kerja keras itulah aku bisa sekolah, punya buku tulis, pensil, dan seragam yang meski sudah usang, tapi selalu rapi disetrika. Cik, sarapan! Panggil ibu dari dapur kecil yang hanya dipisahkan oleh gorden robek. Aku langsung bangkit dari kasur tipis yang tergeletak di sudut ruangan. Aku menyalakan lampu tepat di atas meja belajarku, lampu neon yang kadang berkedip-kedip jika aliran listrik sedang tidak stabil. Di sanalah aku belajar setiap malam, di bawah cahaya redup, dengan suara kodok di luar, sebagai teman. Ibu sudah menyiapkan bubur instan hangat, dengan sedikit potongan pisang rebus. Itu menu sederhana kami, kalau tidak ada uang untuk membeli nasi, lauk. Tapi, aku tidak pernah protes. Aku tahu betapa sulitnya hidup kami. Kamu harus tetap semangat, ya nak, jangan peduliin omongan orang, kata ibu sambil tersenyum. Senyumnya selalu membuat hatiku tenang. Meskipun dunia luar begitu keras padaku. Aku mengangguk pelan. Iya Bu, aku tahu maksud ibu. Beberapa kali, saat pulang dari sekolah, aku mendengar bisikan-bisikan dari anak-anak lain. Anak pemulung kok sombong, nilai bagus saja sok hebat, atau bahkan guru tertentu yang sepertinya melihatku bukan sebagai siswa, tapi sebagai masalah yang harus ditoleransi. Sekolahku, SMP Negeri 2 Kecamatan Cikalong, terletak di pinggir desa. Bangunannya lumayan bagus, tapi mayoritas siswanya berasal dari keluarga yang lebih mapan. Aku satu-satunya siswi di kelas ke-8 yang menggunakan sepatu bekas yang sudah dijahit ulang. Namun, aku tidak pernah menyerah. Aku membuktikan bahwa prestasi tidak datang dari dompet tebal atau baju mahal. Nilai raporku selalu juara. Aku rajin mengikuti olimpiade matematika, lomba pidato, dan beberapa kali mewakili sekolah dalam lomba debat antar SMP. Tapi sayangnya, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Hari itu, seperti biasa, aku berjalan kaki ke sekolah. Jalanan masih basah karena hujan semalam. Sepatu tuaku agak licin, tapi aku tetap berusaha menjaga langkah. Di tengah perjalanan, Nina dan beberapa temannya lewat dengan motor. Mereka melembai-lembaikan tangan padaku. Tapi sorot matanya jelas, sindiran. Aduh, Cika, jalan kaki lagi? Kapan naik mobil? Teriak salah satu dari mereka. Aku pura-pura tidak mendengar. Aku tahu mereka hanya ingin menyinggungku, tapi aku tidak akan memberi mereka kesenangan itu. Sampai di sekolah, suasana sudah ramai. Suara loncengan belum berbunyi, tapi banyak siswa berkumpul di lapangan sambil memamerkan ponsel baru atau cerita tentang liburan ke Bali atau Lombok. Aku duduk sendirian di bangku pojok, membuka buku catatanku, dan mulai mengulang materi sejarah. Aku tidak butuh ponsel mahal atau liburan mewah. Yang penting bagiku hanyalah masa depan. Bel berbunyi. Hari ini adalah hari biasa, tapi aku tidak tahu bahwa minggu depan akan menjadi titik balik hidupku. Pertemuan wali murid, dan segalanya akan berubah. Hari itu akhirnya tiba. Pertemuan wali murid semester ini digelar di aula sekolah yang sudah dihias rapi. Bangga plastik menggantung di langit-langit, spanduk ucapan selamat datang terpampang jelas, dan kursi-kursi plastik disusun rapi menghadap panggung kecil tempat kepala sekolah biasanya menyampaikan sambutan. Aku memakai baju terbaikku, seragam pramuka yang sudah sedikit luntur warnanya, tapi tetap aku setrika sendiri semalam. Ibu juga berusaha tampil rapi hari ini. Dia memakai kebaya sederhana yang biasa dipakai saat lebaran, dengan jilbab putih yang sudah agak kusam karena sering dicuci. Kamu yakin mau datang? Tanyaku padanya pagi tadi.
Suaraku pelan. Aku takut dia malah akan merasa tidak nyaman, atau bahkan dihina lagi seperti beberapa kali sebelumnya. Ibu tersenyum lembut. Seperti biasa. Harus, Nak. Ibu ingin lihat kamu dilihat dengan benar, bukan hanya sebagai anak pemulung. Aku menahan napas, mencoba menenangkan hatiku yang mulai berdebar. Saat sampai di sekolah, suasana langsung membuatku gelisah. Di halaman parkir, mobil-mobil mewah berjejer rapi. Anak-anak berlarian dengan ponsel mahal di tangan mereka. Beberapa ibu-ibu saling menyapa dengan gaya bicara yang terkesan dibuat-buat, membicarakan les tambahan, asrama elit, atau rencana kuliah anak-anak mereka di luar negeri. Aku menunduk, berjalan pelan di belakang ibu. Setiap tatapan yang kulihat terasa menusuk di dalam olah. Kami duduk di barisan paling belakang, tempat yang biasa dibiarkan kosong, karena orang tua lain sepertinya enggan duduk di situ. Aku bisa mengerti mengapa kami bukan dari kalangan mereka. Acara dimulai. Para guru bergantian memberikan informasi tentang perkembangan siswa. Namun, sesekali aku mendengar bisikan dari arah depan. Beberapa ibu tampak menanjuk-nanjuk ke arahku dan ibu. Yang di belakang itu, anak pemulung ya? Cockpiece. Juara kelas? Iya, katanya rajin banget. Tapi gimana pun juga, kita lihat aja nanti hasil ujian aslinya. Aku menelan ludah, berusaha fokus pada pidato wakil kurikulum yang sedang berbicara. Tapi rasanya seperti ada jarum kecil yang menyusak-nusik dadaku. Lalu, giliran salah satu orang tua murid naik ke atas panggung untuk menyampaikan aspirasi. Dia adalah seorang ibu muda, berpakaian modis, dengan rambut keriting dan lipstik merah menyala. Ia adalah ibu dari Andra, teman sekelas Nina yang sering sombong soal nilai. Ayah dan saya sangat prihatin, katanya dengan nada tinggi. Dengan kondisi sekolah kita yang semakin ramai dengan siapa saja, kami khawatir lingkungan belajar. Anak-anak akan terganggu jika tidak ada seleksi lebih ketat bagi keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Beberapa orang tua di depan mengangguk setuju. Aku menatap mereka tak percaya, seolah-olah aku bisa saja diasingkan hanya karena ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibu menepuk tanganku pelan. Aku tahu ia mencoba menenangkanku, tapi air mata sudah hampir saja menetes. Pertemuan itu terus berlangsung. Aku sulit berkonsentrasi. Hati dan pikiranku sudah tidak lagi di aula. Aku merasa seperti sampah, seperti barang tak berguna yang dibuang begitu saja. Akhirnya, acara selesai. Orang tua mulai meninggalkan aula, sambil masih terus berbisik dan tertawa. Aku dan ibu memilih menunggu hingga semua keluar, agar tidak terlihat. Namun, tepat saat kami akan pergi, Bu Sinta, kepala sekolah kami, naik ke panggung lagi. Biasanya, setelah acara utama selesai, dia tidak akan bicara lagi. Semua orang berhenti, termasuk ibu dan aku. Bu Sinta berdiri dengan tegak, memegang mikrofon. Suaranya tenang, tapi tegas. Sebelum kita bubar, izinkan saya menyampaikan sesuatu. Aku mendongak. Ada sesuatu dalam nadanya yang membuat bulu kuduku berdiri. Saya ingin semua menyadari bahwa pendidikan adalah hak setiap anak, tanpa pandang status. Prestasi bukan lahir dari dompet tebal atau mobil mewah, tapi dari usaha, tekad, dan kejujuran. Mara, Bu Sinta kemudian beralih ke arahku. Dan hari ini, saya bangga memiliki seorang siswi bernama Cika. Meski hidupnya jauh dari kemewahan, ia telah membuktikan bahwa ia pantas berada di posisi yang ia capai. Bahkan, nilainya melebihi banyak dari kalian yang hari ini sibuk membandingkan kekayaan. Aku tercekat. Demikian juga ibu. Beberapa orang tua mulai gelisah. Jika ada yang meragukan prestasi seorang anak, maka itulah ketidakberhasilan kita sebagai orang tua dan pendidik. Jangan pernah merendahkan siapapun hanya karena penampilannya. Aula sunyi. Tidak ada yang bersuara. Bahkan ibu di sebelahku meneteskan air mata. Aku menunduk, berusaha menahan isakku sendiri. Untuk pertama kalinya, seseorang dari pihak sekolah berdiri membela kami, membela ibu dan aku. Setelah pidato itu, orang-orang mulai membubarkan diri. Beberapa dari mereka menjauhi kami, tapi ada juga yang mulai melirik dengan pandangan berbeda. Bu Sinta turun dari panggung dan melambaikan tangan padaku. Aku membalasnya dengan senyuman kecil. Tapi aku belum tahu bahwa pidato itu hanya awal dari sebuah badai yang akan mengguncang hidupku. Hari itu, setelah pulang dari pertemuan wali murid, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Bu Sinta terus terngiang-ngiang di kepalaku. Untuk pertama kalinya, seseorang membela kami, membela ibu dan aku di depan orang-orang yang selama ini hanya melihat dari penampilan luar. Aku merasa lega
tapi juga cemas keesokan harinya. Suasana sekolah terasa aneh. Saat aku memasuki kelas VIC, beberapa teman langsung menoleh ke arahku. Ada yang mengobrol pelan, ada juga yang pura-pura sibuk dengan bukunya. Nina bahkan tidak menyapaku seperti biasa, padahal biasanya dia suka menyindirku dengan gaya sok ramahnya. Aku mencoba tenang, mungkin hanya perasaanku saja. Namun, saat istirahat, tiba, HP-ku mulai berdering tanpa henti. Notifikasi media sosial masuk bertubi-tubi. Aku membuka aplikasi Instagram dan langsung terkejut. Sebuah video pendek sedang viral. Isinya adalah cuplikan pidato Bu Sinta saat ia membela diriku. Di bawah videonya, banyak komentar pedas. Cari sensasi aja tuh Kepsek, anak pemulung kok dibela-bela. Padahal pasti kerjaannya nyontek. Lihat mukanya aja udah kelihatan susah. Jangan-jangan ini settingan biar dapat beasiswa. Aku menahan napas. Rasa panas menjalar dari leher sampai ke pipi. Aku ingin menutup mata. Berharap semua ini hanya mimpi buruk. Cik, kamu lihat belum? Tanya Dinda, teman sebangkuku, dengan suara pelan. Ia tampak cemas. Aku mengangguk pelan. Jangan, dia pikir, itu cuma netizen gak penting. Katanya, mencoba menenangkan. Tapi, bagaimana aku bisa tidak memikirkannya? Pagi itu, aku duduk di bangku sambil memandangi ponselku. Tidak bisa berkonsentrasi. Setiap kali aku mendengar bisikan atau tawa dari sudut kelas, aku langsung merasa itu tentangku. Beberapa jam kemudian, Bu Sinta datang ke kelas. Ia tersenyum kecil ketika melihatku. Tapi ekspresinya langsung berubah saat salah satu guru BK memanggilnya. Dari luar pintu, mereka berbisik sebentar. Lalu Bu Sinta mengangguk dan masuk kembali ke dalam kelas. Cika, tolong ikut saya sebentar, ujarnya dengan nada lembut. Aku langsung panik. Apa yang akan terjadi? Apakah aku akan dimarahi karena sesuatu yang bahkan bukan kesalahanku? Aku mengikutinya ke ruang guru. Suasana di sana tegang. Beberapa guru sedang membicarakan sesuatu dengan serius. Di meja Bu Sinta, layar laptop terbuka, menampilkan kolom komentar yang penuh dengan fitnah dan hinaan. Ini sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan, kata Bu Sinta, dengan suara rendah, namun tegas. Ada orang tua yang mengeluh soal pidato saya. Mereka bilang saya memprovokasi dan menciptakan konflik kelas. Aku menelan ludah. Ibu, maafkan saya. Bu Sinta menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ceng, maaf nak, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Aku menggeleng pelan. Tapi semua ini gara-gara saya, gara-gara omongan mereka tentang saya. Jika saya tidak juara, jika saya tidak jadi pusat perhatian, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Sinta duduk di kursinya, lalu menatapku dengan lembut. Cika, dunia ini memang tidak adil, tapi kamu tidak boleh membiarkan pandangan orang lain menentukan siapa dirimu. Justru karena kamu hebat, mereka takut. Karena kamu beda, mereka ingin kamu menyerah. Aku diam, aku ingin percaya padanya. Aku benar-benar ingin, kamu harus tetap kuat, lanjutnya. Karena kamu bukan hanya membawa nama sendiri, kamu juga membawa harapan banyak anak yang seperti kamu. Anak-anak yang lahir dari keluarga sederhana, tapi punya impian besar. Aku menunduk, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Sekarang, kamu pulang dulu, istirahat, biarkan kami urus yang di luar sana. Aku mengangguk pelan. Aku tahu Bu Sinta ingin melindungiku, tapi rasanya seperti aku sedang kabur dari masalah yang sebenarnya tidak bisa dihindari. Saat aku pulang, ibu menyambutku dengan raut wajah khawatir. Ia sudah mendengar dari tetangga bahwa videoku sedang viral. Bahkan di grup WhatsApp RT pun, orang-orang sudah membicarakannya. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya sambil memegang tanganku. Aku menggeleng pelan. Aku lelah, Bu. Aku lelah harus terus membuktikan bahwa aku pantas ada di sini. Ibu memelukku erat, hangat. Seperti biasa, ia bisa menyerap semua kesedihanku. Kamu tidak perlu membuktikan apapun, nak. Kamu sudah hebat. Kamu sudah cukup baik. Aku akhirnya menangis. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena untuk pertama kalinya, aku merasa ada yang sepenuhnya berada di sisiku, tanpa syarat. Meski begitu, aku masih tidak tahu bahwa badai belum usai. Dan besok, duniamu akan diguncang lagi. Aku tidak pergi ke sekolah selama 3 hari, setelah pidato Bu Sinta menjadi viral. Aku takut, bukan hanya karena komentar-komentar pedas di media sosial, tapi juga karena aku merasa seperti boneka yang diperebutkan antara dunia nyata dan dunia maya, antara kebenaran dan prasangka. Setiap kali aku membuka ponsel, notifikasi tidak pernah berhenti. Ada yang menyindirku,
ada yang mengirim pesan dukungan, dan ada juga yang mulai menyebar foto-foto masa laluku foto saat aku sedang membantu ibu memilah sampah di rumah. Atau ketika aku pulang dengan baju basah kena hujan, kamu, lihat film, foto kamu di grup WA wali murid, kata ibu suatu pagi. Suaranya gemetar. Aku diam. Aku sudah melihatnya, tapi aku mencoba untuk tidak menangis lagi. Aku lelah menangis. Mereka bahkan tidak tahu kita, desisku pelan. Kenapa bisa bicara seenaknya? Ibu menepuk bahuku. Orang yang hidupnya mudah, biasanya cepat sekali menjudge orang lain. Mereka tidak pernah merasakan apa yang kita rasakan. Aku menghela napas panjang. Aku ingin percaya padanya. Aku ingin tetap percaya bahwa usaha dan prestasi akan selalu punya arti. Tapi entah kenapa, semakin tinggi harapan itu, semakin berat beban yang kurasakan. Hari keempat, aku memutuskan untuk kembali ke sekolah. Aku tidak mau kalah. Aku tidak mau memberikan kepuasan pada mereka yang ingin melihatku menyerah. Namun, begitu aku masuk ke halaman SMP Negeri 2 Cikalong, semua mata langsung tertuju padaku. Beberapa siswa langsung mengalihkan pandangan begitu melihatku. Tapi ada juga yang terang-terangan menatapku sambil berbisik-bisik. Nina dan teman-temannya berdiri di depan kelas. Mereka tidak menyambutku seperti biasa. Nina bahkan tidak menegur sama sekali. Ia hanya menatapku sebentar, lalu kembali asyik bermain ponselnya. Aku menelan ludah dan berjalan masuk ke kelas tanpa menyapa siapapun. Saat bel berbunyi, suasana kelas terasa sangat canggung. Guru-guru tampak menjaga jarak denganku, seolah takut membuat kesalahan, dan teman-teman, mereka lebih banyak diam atau pura-pura sibuk. Pagi itu, Bu Sinta memanggilku ke ruang guru sebelum jam pertama dimulai. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Aku mengangguk. "Iya, Bu, dietary kecil. Jangan khawatir, kami akan laporkan akun-akun yang menyebarkan fitnah tentangmu. Ini bukan salahmu, dan kamu tidak harus membayar harga atas omongan orang bodoh." Aku ingin berkata sesuatu, tapi suaraku hilang. Bu Sinta sepertinya memahami kegugupanku. Ia lalu menepuk bahuku. "Kamu hebat, Cika. Jangan biarkan mereka membuatmu ragu." Aku keluar dari ruang guru dengan langkah berat. Aku ingin percaya padanya. Tapi bagaimana caranya percaya pada diri sendiri jika setiap hari aku diperingatkan bahwa aku tidak pantas? Siang itu, saat istirahat, aku duduk sendirian di bangku pojok lapangan. Aku membuka buku catatanku, tapi pikiranku melayang-layang. Aku tidak bisa fokus. Tiba-tiba, Nina datang dan duduk di sebelahku tanpa permisi. Aku menoleh, kaget. Biasanya ia akan melemparkanku dengan sindiran. Tapi kali ini, matanya terlihat berbeda. Seperti ragu. Aku lihat videonya, katanya, pelan, dan beberapa postingan tentang kamu. Aku diam, tidak tahu harus merespons apa. "Maaf," ucapnya tiba-tiba. "Selama ini aku cuma ikut-ikutan. Aku pikir kamu sok hebat. Tapi ternyata, kamu benar-benar hebat." Aku terkejut. "Kamu? Serius?" Nina mengangguk pelan. "Aku baru sadar betapa sulitnya hidupmu. Dan aku malu, karena aku pernah menjauhimu." Aku menatapnya lama. Aku ingin marahi dia karena sikapnya selama ini. Tapi aku juga tahu bahwa mungkin ini adalah langkah pertamanya untuk berubah. Aku mengembuskan napas. "Terima kasih, Nina." Kami duduk berdampingan tanpa banyak bicara. Hanya angin sepoi-sepoi yang menyelimuti kami. Tapi meski begitu, aku masih merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Apakah aku benar-benar hebat? Atau hanya beruntung? Apakah nilai-nilai itu hasil kerja kerasku? Atau hanya cara untuk mendapatkan simpati? Aku mulai ragu. Dan aku mulai takut bahwa suatu hari nanti, semua orang akan menyadari bahwa aku bukan siapa-siapa. Hari itu aku pulang dari sekolah dengan langkah yang terasa lebih ringan dari biasanya. Mungkin karena Nina mulai berubah sikap padaku. Atau mungkin juga karena suasana kelas tidak lagi terlalu canggung. Seperti beberapa hari lalu, aku membuka pintu rumah kecil kami dan langsung mencium aroma seduhan teh hangat yang biasa dibuat ibu setelah seharian bekerja. Tapi hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Ibu duduk di depan meja kayu usang kami. Wajahnya murung. Di atas meja, tergeletak sebuah amplop putih. "Ada apa, Bu?" tanyaku sambil melepas tas. Ibu menatapku, matanya berkaca-kaca. "Ini, untukmu." Aku mengerutkan dahi. Aku tidak pernah menerima surat terlibet lagi, bukan dari siapapun yang kukenal.
Amplop itu tidak memiliki nama pengirim. Hanya tertulis namaku dengan tinta biru di bagian depan. Chika. Perlahan, aku membukanya. Di dalamnya, ada selembar kertas tebal, bertuliskan kalimat yang membuat darahku mendidih. Kamu bukan anak pemulung. Kamu adalah putri dari Pak Rizal, mantan menteri dan salah satu tokoh nasional paling berpengaruh di negeri ini. Ibumu, Bu Yatmi, hanyalah wanita yang dipercaya untuk menjagamu selama ayahmu menyembunyikan identitasmu demi alasan politik. Jangan biarkan dunia melihatmu rendah. Kamu dilahirkan untuk bersinar. Aku terdiam. Napasku terasa sempit. Kalimat demi kalimat itu terus terjenggeng di kepalaku. Tapi otakku menolak untuk percaya. Apa ini benar? Desisku pelan. Nyaris takut bertanya. Ibu diam. Matanya tetap menatapku. Tapi kali ini tidak hanya berkokek-kokaka. Air mata benar-benar jatuh satu persatu. Aku meremas surat itu. Jawab. Bu, apa ini benar? Bu Yatmi akhirnya menunduk. Suaranya gemetar. Aku tidak ingin kamu tahu sekarang. Bukan dari aku. Bukan seperti ini. Aku mundur selangkah. Seolah-olah tanah di bawahku tiba-tiba retak. Jadi, ini benar. Aku bukan anakmu. Ibu menggeleng cepat. Kamu tetap anakku, nak. Aku yang membesarkanmu. Aku yang merawatmu saat sakit. Aku yang menangis setiap kali kamu disakiti. Tapi secara darah, ya, kamu bukan lahir dari rahimku. Aku merasakan kepalaku pening. Dunia terasa berputar. Aku duduk di kursi kayu rapuh di sebelah ibu. Masih belum bisa memproses semuanya. Lalu kenapa aku hidup seperti ini? Kenapa harus susah? Jika ayahku orang penting, kenapa aku tidak tinggal di rumah besar, punya uang banyak, dan tidak diremehkan setiap hari? Ibu menatapku lembut. Ayahmu ingin kamu belajar tentang hidup. Dia ingin kamu tumbuh menjadi manusia yang rendah hati, kuat, dan tahu arti perjuangan. Dia bilang, jika kamu dibesarkan dalam kemewahan, kamu tidak akan mengerti rasa lapar, rasa malu, dan rasa bangga yang sebenarnya. Aku menggeleng. Itu tidak adil. Aku tidak minta ini semua. Aku berdiri dan berjalan keluar rumah. Sore yang hangat tidak memberiku ketenangan. Aku butuh jawaban, butuh kepastian. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku bolak-balik di kasur tipisku, memandangi atap seng yang berderak-derik tertiup angin. Aku mulai mengingat-ingat hal-hal kecil yang selama ini kulupakan. Kenapa beberapa guru pernah memperlakukanku dengan cara aneh? Kenapa suatu kali, ibu pernah menangis sendirian, meskipun tidak ada masalah besar? Dan kenapa, meski ia tidak pernah menyekolahkan dirinya sendiri, ia sangat menekankan pentingnya pendidikan bagiku? Aku merogoh saku seragamku, dan menemukan surat itu masih tersimpan. Aku membacanya lagi, dan lagi. Setiap kali, rasanya sama, absurd, tidak nyata, tapi entah kenapa, ada rasa kebenaran di dalamnya. Pagi harinya, aku datang ke sekolah, dengan pikiran kacau. Nina melihatku dan langsung menyambutku. Kamu nggak kelihatan baik, katanya khawatir. Aku menatapnya sejenak, lalu aku berbisik, aku baru saja tahu, bahwa aku bukan anak pemulung. Nina mengerjapkan mata. Maksudmu? Aku mengeluarkan surat itu dari saku dan menyerahkannya padanya. Baca sendiri, wajah Nina berubah saat ia membacanya. Tapi ia tidak bereaksi seperti yang kuduga. Ia tidak mempertanyakanku dengan nada sinis, atau menantangku untuk membuktikan kebenarannya. Ia hanya berkata, kalau ini benar, maka kamu punya dua kehidupan, Cik. Satu yang kamu jalani, dan satu lagi yang menunggumu. Aku menatapnya tanpa suara, dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir, apakah hidupku selama ini hanya bayangan dari kisah besar yang bahkan bukan milikku? Aku tidak bisa tidur semalaman. Surat itu masih tergeletak di atas meja kecil, samping tempat tidurku. Aku bolak-balik membacanya, mencoba menemukan tanda-tanda bahwa ini hanya lelucon jahil atau fitnah baru dari orang-orang yang ingin melihatku hancur. Tapi semakin kubaca, semakin aku merasa ada sesuatu yang benar. Aku bangun pagi-pagi sekali, bahkan sebelum ibu mulai bersiap untuk bekerja. Ia biasanya sudah berangkat pukul 6, mencari barang bekas di tempat pembuangan sampah atau toko-toko yang mau memberinya karton kosong. Hari ini, ia belum kelihatan keluar dari kamarnya. Aku duduk di depan pintu kayu usang kamarnya. Surat itu di tangan kananku. Jantungku berdebar keras. Aku tidak pernah marahi ibu sebelumnya. Tapi kali ini, aku butuh jawaban yang jujur. Bu, panggilku pelan. Ibu, aku harus bicara sama ibu. Beberapa detik berlalu, lalu pintu terbuka.
Ibu tampak kaget melihatku sudah bangun. Rambutnya agak kukukan. Matanya masih sayu. Apa ini benar? Tanyaku langsung. Menunjukkan surat itu padanya. Wajah ibu langsung berubah. Ia menatap surat itu, seperti melihat bayangan masa lalu yang ingin ia kubur selamanya. Cik, aku tidak mau lagi dibohongi, Bu. Suaraku mulai meninggi. Aku hidup susah, karena ayahku ingin aku belajar arti perjuangan. Itu alasan yang sangat enak untuk orang yang punya segalanya. Ibu menarik napas panjang. Ia memandangku, matanya berkaca-kaca. Kamu tidak sedang dibohongi, Nak. Ibu hanya tidak ingin kamu bingung. Kamu tidak perlu tahu semua ini sekarang. Aku harus tahu, desisku. Aku tidak bisa terus hidup tanpa tahu siapa diriku sebenarnya. Aku anak pemulung? Atau putri mantan menteri? Siapa aku, Bu? Ibu menunduk. Ia menghela napas berat, lalu duduk di kursi tua di sudut ruangan. Aku duduk di sebelahnya, menunggu, menahan napas. Dulu, sebelum kamu lahir, ibu pernah kenal dengan seseorang, katanya perlahan. Dia orang penting. Sekarang, dia pengusaha besar. Dulu, dia masih aktif di politik. Nama lengkapnya, Pak Rizal Setiawan. Aku mendengarkan dengan teliti. Takut kehilangan. Satu kalimat pun, ibu bertemu dengannya saat kerja sebagai asisten rumah tangga di salah satu keluarga elit. Kami sempat menjalin hubungan. Meskipun itu tidak seharusnya terjadi. Tapi kami saling suka. Hingga akhirnya, ibu hamil. Aku menelan ludah. Rasanya aneh mendengar kata hamil dari mulut ibu. Tapi lebih aneh lagi, menyadari bahwa itu adalah awal dari hidupku. Pak Rizal, dia panik. Dia bilang, jika dunia tahu ia punya anak dari seorang art, karier politiknya akan hancur. Tapi dia juga tidak tega meninggalkanmu. Jadi ia membuat keputusan. Kamu akan dibesarkan oleh ibu, tapi dengan identitas palsu. Aku diam, pikiranku berputar-putar. Jadi, selama ini, dia tahu aku hidup seperti apa. Ibu mengangguk pelan. Setiap tahun, dia mengirim uang. Bukan banyak, tapi cukup untuk biaya sekolahmu, obatmu waktu sakit, atau buku-buku yang kamu butuhkan. Tapi, ia tidak pernah datang. Ia bilang, ia ingin kamu tumbuh mandiri, tanpa pengaruh nama besarnya. Aku tertawa getir. Jadi selama ini, aku hanya proyek moral baginya, anak percobaan agar dia bisa merasa baik? Ibu menepuk tanganku. Jenggen, belang begitu, Nak. Ia memang salah, tapi ia juga peduli padamu. Hanya saja, ia takut. Dunia politik itu kejam, dan ia tidak ingin kamu terseret ke dalamnya. Aku diam lama. Aku ingin marah, ingin menyalahkan mereka berdua, tapi bagian dalam diriku malah mulai retak. Aku merasa seperti boneka yang baru sadar bahwa ia tidak memiliki nyawa sendiri, hanya alat dari skenario besar yang bahkan tidak ia ketahui saat sampai di sekolah. Nina langsung menyambutku. Kamu kelihatan buruk, katanya. Aku tersenyum. Kecil. Aku memang buruk. Nina menghela napas. Kamu yakin itu benar? Aku mengangguk. Ibu mengakui semuanya. Ayahku adalah Pak Rizal, tapi dia tidak pernah mengakui kami secara resmi. Aku hanya rencana kecilnya. Nina menatapku lama. Kalau begitu, kamu punya dua pilihan. Kamu bisa tetap menjadi Cika yang kita kenal, gadis desa, anak pemulung. Atau kamu bisa jadi Putri Cika, anak tokoh nasional, hidup mewah, dan lupa dari mana kamu berasal. Aku menatap langit biru di atas lapangan sekolah. Angin pagi berhembus lembut. Aku ingat suara ibu yang menenangkan setiap kali aku menangis. Aku ingat tangan kasarnya yang hangat saat memegang bahuku. Aku ingat rumah kecil kami, walaupun bocor saat hujan. Aku menarik napas panjang. Aku hanya ingin tahu. Siapa diriku? Bisik, dan aku belum tahu jawabannya. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku bisa jadi seperti ini. Sehari setelah percakapan panjang dengan ibu, foto surat itu, surat tentang ayahku, mulai tersebar. Entah bagaimana, entah siapa yang menyebarkannya. Tapi dalam waktu satu malam, duniamu hancur diam-diam. HP-ku mulai berdering tanpa henti pagi itu. Notifikasi masuk dari grup WhatsApp sekolah, Instagram, Facebook, sampai Twitter. Aku membuka aplikasi, dan langsung melihat postingan besar yang memuat fotoku. Foto ibuku, dan foto surat itu dengan caption yang membuat hatiku sakit. Anak pemulung ternyata anak mantan menteri? Cari sensasi atau settingan biar dapat beasiswa? Piper, akun medsos lokal, sudah mengangkat cerita ini sebagai konten provokatif. Ada yang percaya. Ada juga yang langsung menuduhku sebagai pencitraan belaka. Bahkan ada yang membuat meme dengan wajahku digabung dengan gaya hidup mewah, yang bahkan aku tidak pernah alami.
Aku ingin marahi semua orang, ingin jelaskan semuanya. Tapi apa gunanya? Kata-kataku pasti akan tenggelam dalam lautan tuduhan. Saat sampai di sekolah, suasana lebih buruk dari bayanganku. Semua orang tahu, dari guru, penjaga sekolah, sampai murid-murid yang biasanya cuek padaku. Mereka menatapku seperti melihat alien. Ada yang bisik-bisik, ada juga yang pura-pura tidak peduli. Tapi sikap mereka semua sama, jarak. Nina mendekatiku saat aku duduk di bangku paling pojok. Kamu lihat belum? Tanyanya sambil menunjukkan layar HP-nya. Aku mengangguk pelan. Iya, aku tahu ini bukan kesalahanmu, katanya cepat. Tapi kamu harus siap. Banyak orang yang tidak suka dengan cerita ini. Aku menatapnya. Kenapa mereka benci? Aku tidak minta ini semua. Nina diam sejenak, lalu berkata. Karena mereka merasa tertipu. Mereka pikir kamu selama ini cuma cari simpati. Padahal, kamu benar-benar hidup susah. Aku tersenyum kecil, walau rasanya ingin menangis. Terima kasih, Nina. Siang itu, Bu Sinta memanggilku ke ruang guru. Suasana di dalamnya tegang. Beberapa guru dan staf BK sedang rapat darurat. Cika, panggil Bu Sinta lembut, kami sudah menerima beberapa keluhan dari orang tua murid. Mereka merasa ada upaya manipulasi informasi oleh pihak tertentu. Aku menelan ludah. Maksud ibu? Bu Sinta menatapku dengan pandangan prihatin. Ada yang menuduh bahwa kamu dan ibumu sengaja menyebarkan kabar ini untuk mencari perhatian publik. Bahkan ada yang bilang ini cara untuk mendapatkan beasiswa atau perlakuan istimewa. Aku terkejut. Itu tidak benar. Kami tahu, sahut salah satu guru BK. Tapi kami juga tidak bisa mengabaikan tekanan dari orang tua murid. Beberapa dari mereka bahkan meminta agar kamu dipindahkan ke sekolah lain. Aku terdiam. Dunia terasa sempit. Aku sudah tidak punya banyak hal. Dan sekarang, sekolah tempat yang dulu menjadi pelarianku juga mulai menolakku. Bu Sinta kemudian menepuk bahuku. Jangan khawatir, kami tidak akan biarkan itu terjadi. Tapi untuk sementara, kamu disarankan belajar dari rumah hingga situasi mereda. Aku mengangguk pelan. Aku tahu maksud baik mereka, tapi rasanya seperti aku sedang dikucilkan. Lagi. Saat pulang ke rumah, ibu langsung menyambutku dengan tatapan cemas. Kamu lihat semua ini? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Iya bu, ibu menarik napas panjang. Maaf nak, ibu tidak pernah mau kamu terseret ke dalam semua ini. Aku duduk di depannya. Ini bukan salah ibu. Ini hanya sesuatu yang akhirnya terjadi. Langit-langit rumah kami yang retak-retak, tempat di mana aku tumbuh, di mana aku belajar, di mana aku bermimpi. Dan kini, tempat ini menjadi pengasinganku, HP-ku masih berdering. Aku melihat notifikasi baru dari sebuah akun anonim di Twitter. Kalau kamu bener-bener putri Pak Rizal, kenapa kamu nggak tunjukin buktinya? Suruh dia datang dan akui kamu secara resmi. Aku menatap layar itu lama. Dan tiba-tiba, aku ingin sekali bertemu dengan ayahku. Bukan untuk memaafkan, bukan untuk bersatu, tapi untuk menanyakan satu hal, kenapa ia meninggalkanku dalam kehidupan yang begitu keras? Jika ia tahu aku adalah darahnya sendiri, aku tidak pernah menyangka akan sampai di sini, di sebuah ruang tamu besar, dengan sofa kulit lembut dan lukisan-lukisan mahal menggantung di dinding. Di luar jendela, taman luas dengan kolam renang, menyemburkan air pelan-pelan. Rumah ini seperti milik tokoh penting dan memang begitu adanya. Ini adalah rumah Pak Rizal, ayahku. Aku duduk di ujung sofa, masih merasa seperti mimpi buruk. Ibu tidak bisa menghentikanku. Aku sudah membuat keputusan. Aku harus bertemu dengannya. Harus mendengar langsung alasan mengapa ia meninggalkanku selama ini. Pintu terbuka. Iya, masuk. Pak Rizal tampak lebih tua dari foto-foto yang pernah kulihat di koran atau media online. Jas putihnya rapi. Wajahnya tenang tapi sedikit tegang saat melihat. Ia duduk di depanku. Menjaga jarak sopan. Cika, katanya pelan. Terima kasih sudah datang. Aku diam. Tidak ada senyum di wajahku, hanya rasa penasaran yang membara. Saya ingin jawaban, ucapku akhirnya. Kenapa ibu tidak pernah mengakui saya? Kenapa saya harus hidup susah, jika ibu punya segalanya? Wahanya berubah, matanya berkaca-kaca. Kamu tidak pernah hidup susah, karena kesengajaan aku nak, katanya. Aku ingin kamu tumbuh kuat, mandiri, tidak bergantung pada nama besar ini. Aku mengepal tangan. Jadi saya cuma proyek moral bagi ibu? Saya harus menderita supaya bisa jadi manusia yang baik? Pak Rizal menggeleng cepat. Book on. Begitu. Aku hanya takut kamu terseret ke dunia yang tidak seharusnya kau masuki.
Ia menarik napas panjang. Dunia politik itu kejam. Aku tahu apa yang terjadi kalau identitasmu dibongkar. Kamu akan menjadi bahan pembicaraan, objek fitnah. Bahkan mungkin digunakan sebagai senjata melawan aku. Aku tidak mau itu terjadi padamu. Aku diam. Kata-katanya menusuk. Tapi bukan karena marah melainkan karena rasa bingung yang semakin dalam. Lalu kenapa ibu tidak ambil bagian dalam hidup saya? Tanyaku lagi. Kenapa tidak sekadar mengunjungi, menyapaku, memberiku tahu bahwa saya punya keluarga lain? Wajahnya berubah murung. Aku mencoba. Setiap tahun, aku pastikan kamu punya biaya untuk sekolah, obat, dan buku. Bahkan aku sering menelepon Bu Yatmi untuk memastikan kamu baik-baik saja. Tapi aku tidak berani datang secara resmi. Aku takut kamu akan benci padaku. Aku menunduk. Saya memang benci ibu, sejak tahu siapa ibu sebenarnya. Tapi bukan karena ibu tidak datang. Saya benci karena ibu membuat hidup saya jadi seperti teka-teki yang tidak bisa aku pecahkan sendiri. Pak Rizal menghela napas. Maafkan ibu, nak. Maafkan ayahmu yang tidak sempurna ini. Aku mengangkat kepala. Matanya benar-benar basah. Untuk pertama kalinya, aku melihat sosok yang bukan hanya tokoh nasional, pengusaha besar, mantan menteri tapi juga seorang ayah yang mungkin tidak tahu cara menjadi aja yang baik. Kami bicara hampir 2 jam. Ia menceritakan masa lalunya bersama ibuku, bagaimana mereka bertemu, saling suka, dan kemudian terpaksa berpisah karena tekanan dari keluarganya. Bagaimana ia sempat menawarkan agar ibu tinggal di rumahnya. Tapi ibu menolak karena tidak ingin dicela sebagai wanita yang hanya mencari jalan pintas. Aku ingin kamu lahir di lingkungan yang tulus, katanya, di mana orang tidak melihat kamu dari siapa ayahmu, tapi dari usaha dan hatimu sendiri. Aku diam, mendengarkan. Dan entah kenapa, meskipun belum sepenuhnya memaafkan, aku mulai mengerti. Aku bukan boneka, bukan proyek moral. Aku adalah hasil dari keputusan besar yang ia ambil demi melindungiku. Mungkin salah, mungkin egois, tapi setidaknya itu dilakukan karena ia peduli. Saat pulang, aku tetap merasa sama, tapi hatiku sedikit lebih ringan. HP-ku masih dipenuhi komentar negatif. Masih banyak yang menuduhku settingan. Tapi kali ini, aku tidak merasa perlu menjawab mereka satu persatu. Aku mengetik pesan pendek di grup WhatsApp kelas. Aku tidak akan membuktikan apapun lagi. Aku adalah Cika, anak desa, anak pemilih, dan juga, mungkin, putri Pak Rizal, tapi itu semua tidak akan mengubah siapa aku sebenarnya. Aku menutup HP dan melihat langit malam yang penuh bintang. Untuk pertama kalinya, aku merasa utuh. Aku kembali ke sekolah setelah lebih dari seminggu belajar dari rumah. Suasana di sana masih terasa canggung, tapi aku tidak lagi merasa seperti alien yang tersesat di antara manusia. Saat memasuki gerbang utama, beberapa teman langsung menoleh. Ada yang menyapaku dengan senyum kecil. Ada juga yang tetap diam. Mungkin masih belum tahu harus bersikap apa. Nina sudah menungguku di depan kelas. Kamu benar-benar balik? Tanyanya dengan alis terangkat. Aku tersenyum tipis. Iya, nggak akan lari lagi. Nina menepuk bahuku pelan. Bagus, karena kamu punya sesuatu yang perlu disampaikan hari ini. Sore itu, Bu Sinta memanggilku ke ruang guru. Ia duduk di meja kayunya yang selalu rapi, dengan laptop terbuka dan ekspresi serius di wajahnya. Cika, katanya tanpa bosi-bosi, kami ingin kamu bicara di forum siswa minggu depan. Aku mengerutkan dahi. Bicara? Tentang apa? Tentang hidupmu? Tentang pengalamanmu sebagai anak dari keluarga kurang mampu, tentang bagaimana kamu melawan diskriminasi dan fitnah, dan tentang siapa kamu sebenarnya? Aku menelan ludah, tapi saya tidak ingin semua orang tahu, karena sensasi atau apapun, saya hanya ingin hidup normal. Bu Sinta tersenyum lembut. Itulah kenapa kamu pantas bicara, bukan untuk pujian, bukan untuk popularitas, tapi untuk mereka yang masih merasa tidak punya suara. Aku diam sejenak. Lalu mengangguk pelan. Saya akan coba. Hari forum tiba. Aula sekolah penuh dengan siswa-siswi dari berbagai kelas. Di panggung kecil, kursi-kursi telah disiapkan untuk pembicara. Aku duduk di tengah, dengan mikrofon di depanku. Dari barisan belakang, aku melihat ibu duduk dengan jilbab putihnya. Senyumnya membuat hatiku hangat. Moderator membuka acara. Lalu akhirnya giliranku tiba. Aku berdiri, langkahku agak gemetar. Tapi, aku tarik napas dalam-dalam. Namaku Cika, ujarku pelan. Tapi cukup keras, agar semua bisa mendengar. Aku lahir dan besar di desa. Ibu bekerja sebagai pemulung. Kami hidup sederhana.
bahkan sangat sederhana. Aku menatap kerumunan. Beberapa wajah tampak penasaran. Beberapa lainnya biasa saja. Aku pernah diremehkan karena itu. Aku pernah dicela hanya karena latar belakangku. Aku bahkan pernah meragukan nilai-nilai yang aku capai sendiri, karena orang-orang lebih percaya bahwa aku hanya mencari simpati. Aku melanjutkan. Suaraku sedikit meninggi, tapi aku sadar satu hal. Prestasi bukan lahir dari dompet tebal atau mobil mewah, tapi dari usaha, tekad, dan kejujuran. Beberapa siswa mulai mendekat ke depan, tertarik dengan ceritaku. Aku juga baru tahu beberapa waktu lalu bahwa ayahku adalah Pak Rizal, mantan menteri, pengusaha besar. Tapi meski begitu, aku tetap tinggal bersama ibuku, karena ia yang membesarkanku. Ia yang menangis saat aku sakit. Ia yang selalu bilang, jangan peduli omongan orang. Aku menarik napas, dan aku ingin kalian tahu bahwa identitasmu tidak ditentukan oleh siapa orang tuamu. Identitasmu dibentuk oleh pilihanmu, Alec. Cara kamu memperlakukan orang lain, oleh bagaimana kamu bangkit setiap kali jatuh. Aku melihat ke arah Nina, lalu ke Bu Sinta. Mereka tersenyum. Aku bukan siapa-siapa, karena siapa ayahku? Aku adalah Cika, anak desa anak pemulung, dan calon harapan negeri. Aku menunduk, memberi hormat pada hadirin. Lalu tepuk tangan mulai terdengar, pelan, tapi pasti, satu persatu, sampai akhirnya, seluruh aula bergema dengan riuh tepuk tangan. Setelah forum selesai, banyak teman-teman yang datang menyapaku. Ada yang meminta foto, ada juga yang bertanya, bagaimana caranya tetap semangat meski dihina. Nina menepuk bahuku. Kamu hebat, Cik. Kamu benar-benar hebat. Aku tersenyum. Terima kasih, Nina. Di luar, ibu menungguku dengan wajah bangga. Aku langsung memeluknya erat. Kamu hebat, Nak, bisiknya. Ibu bangga padamu. Aku menangis, tapi bukan karena sedih, melainkan karena untuk pertama kalinya, aku merasa dunia benar-benar mendengarkanku. Aku bukan hanya gadis desa yang diremehkan. Aku adalah Cika, dan aku siap menjadi suara bagi yang lain. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan sampai ke titik ini. Beberapa minggu setelah forum siswa itu, namaku mulai sering muncul di media lokal. Bukan karena kontroversi atau fitnah, tapi karena pidatoku. Banyak orang bilang, kata-kataku menyentuh hati. Bahkan beberapa LSM pendidikan mengundangku untuk menjadi pembicara di acara mereka. Bu Sinta bangga, Nina senang, dan ibu hanya bisa menangis sambil memelukku erat-erat setiap kali aku pulang dari acara tersebut. Kamu sudah jadi inspirasi banyak orang, katanya suatu malam, matanya berkaca-kaca. Ibu tidak pernah bermimpi kamu akan sejauh ini. Aku, dan mengusap pipinya. Ini semua berkat ibu juga, Bu. Tanpa ibu, aku tidak akan seperti ini. Namun, bukan hanya undangan dari LSM yang datang. Ada juga surat resmi dari keluarga Pak Rizal. Mereka menawarkan beasiswa penuh untukku. Bahkan tawaran untuk tinggal bersama mereka jika aku mau. Aku membaca surat itu lama, duduk di meja belajarku. Yang Yus, dengan lampu neon yang kadang berkedip-kedip, kalau listrik tidak stabil. Seandainya saja aku menerima tawaran itu, hidupku akan sangat berbeda. Aku bisa sekolah di sekolah internasional, punya uang tanpa batas. Tidak perlu lagi khawatir tentang biaya buku atau les tambahan. Tapi, aku melihat sekelilingku. Rumah kecil kami, dinding kayu yang sudah mulai lapuk, kasur tipis yang empuknya hampir habis, dan ibuku yang sedang tertidur lelah di ruang depan setelah pulang dari mencari karton bekas. Aku tersenyum pelan. Ini adalah rumahku. Dan aku tidak akan meninggalkannya besok pagi. Aku pergi ke kantor pos dan mengirim surat balasan kepada keluarga. Pak Rizal, isinya singkat. Terima kasih atas tawarannya. Namun, saya memilih untuk tetap tinggal bersama ibu saya. Dia yang membesarkanku, dan dia yang membuatku menjadi siapa aku hari ini. Saya percaya, prestasi lahir dari usaha, bukan kemewahan. Setelah itu, aku kembali ke sekolah seperti biasa. Pagi itu, Bu Sinta memberiku kabar bahwa aku dipilih sebagai salah satu delegasi siswa untuk menghadiri Forum Pendidikan Nasional di Jakarta. Acara itu dihadiri oleh tokoh-tokoh pendidikan, pejabat, pemerintah, dan bahkan Menteri Pendidikan sendiri. Kamu pantas ada di sana, katanya sambil tersenyum. Karena kamu bukan hanya bicara untuk dirimu sendiri, tapi untuk ribuan anak seperti kamu. Aku mengangguk, hatiku berdebar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena semangat. Hari keberangkatan tiba.
Ibu menemani sampai halte bus. Ia bekal nasi uduk buatannya, dan sebuah jaket tebal karena cuaca di Jakarta konon lebih dingin dari desa kita. Jaga diri baik-baik, pesannya. Jangan sombong ya, nak. Tetap rendah hati. Aku tersenyum dan memeluknya erat. Iya, Bu, aku janji. Bus berangkat. Aku melihat ibu dari jendela, berdiri tegak sambil melambaikan tangannya, sampai bus berbelok dan ia menghilang dari pandangan. Di Jakarta, aku bertemu dengan banyak orang hebat. Anak-anak dari pelosok negeri yang punya cerita mirip denganku. Guru-guru yang rela mengajar di pedalaman. Orang tua yang berjuang demi masa depan anak-anak mereka. Saat tiba giliranku berbicara, aku berdiri di panggung besar, dengan ratusan pasang mata menatapku. Nama saya Cika, ucapku dengan suara jelas. Saya adalah anak desa, anak Pemilang, tapi saya juga calon harapan negeri. Aku melanjutkan, menceritakan perjalanan hidupku, tentang bagaimana aku diremehkan, difitnah, dan sempat meragukan diri sendiri. Tapi juga tentang bagaimana cinta dan dukungan dari ibu serta guru-guruku membuatku bangkit. Aku ingin semua orang tahu, kataku di akhir, bahwa prestasi tidak lahir dari uang atau status sosial. Prestasi lahir dari tekad, kerja keras, dan keyakinan bahwa kita bisa. Aula bergema dengan tepuk tangan. Setelah acara selesai, banyak orang mendekatiku. Ada yang meminta foto, ada yang ingin tahu cara tetap semangat meski dihina. Bahkan ada wartawan yang ingin wawancara eksklusif. Tapi yang paling penting bagiku adalah saat aku menelepon ibu dari HP pinjaman panitia. Cik, kamu udah sampai? Tanyanya dengan suara bersemangat. Iya, Bu, baru aja selesai presentasi. Bagaimana hasilnya? Aku tersenyum. Mereka semua mendukungku. Ibu menarik napas lega. Alhamdulillah. Aku diam sejenak, lalu berkata pelan. Terima kasih, Bu, untuk segalanya. Untuk kasih sayangmu, untuk ketabahanmu, untuk semua pengorbananmu. Aku tidak akan pernah bisa membalas semuanya. Di seberang sana, ibu menangis pelan. Tapi suaranya tenang. Kamu sudah membalasku, nak, dengan menjadi dirimu yang sekarang. Seorang wanita muda yang kuat, berani, dan penuh harapan. Aku telepon dengan hati hangat. Aku bukan siapa-siapa, karena siapa ayahku. Aku adalah Cika, anak desa, anak pemulung, dan calon harapan negeri.